10 pengeluaran yang wajib kamu declutter kalau mau kaya pelan-pelan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Kadang hidup tuh lucu. Setiap hari bangun pagi, kerja serius, capeknya real, tapi pas buka aplikasi bank rasanya pengen pura-pura nggak kenal. Uang masuk ada, tapi keluarnya lebih lincah. Baru gajian, tiba-tiba saldo tinggal angka yang bikin senyum miris. Katanya dewasa, tapi dompet sering lebih stres duluan. Fenomena ini makin rame di usia 25 ke atas. Pengeluaran kelihatan kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin rasanya kayak cicilan tak kasat mata. Jajan buat self-reward, langganan yang katanya murah, diskon yang terasa sayang dilewatkan, semua pakai alasan yang terdengar masuk akal. Padahal yang bahagia cuma sebentar, yang kepikiran justru tiap akhir bulan sambil bilang dalam hati kok bisa ya? Disinilah kita perlu berhenti sebentar dan jujur sama diri sendiri. Bukan soal pelit atau nggak bersyukur, tapi soal berani nanya, pengeluaran ini beneran bikin hidup lebih tenang atau cuma bikin dompet kerja rodi? Karena dewasa itu bukan soal kelihatan mapan, tapi soal bisa tidur nyenyak tanpa mikirin saldo sambil ketawa kecil karena sadar ternyata banyak yang bisa dilepas tanpa kehilangan bahagia. Pengeluaran pertama itu jajan impulsif, yang kelihatannya sepele tapi efeknya kayak bocor halus di atap rumah, lama-lama banjir. Contohnya cuma niat beli kopi karena katanya self-reward habis kerja. Nambah gorengan, nambah minuman lucu, nambah dessert karena kasirnya ramah dan kita lagi capek. Pulang-pulang bukan cuma dompet yang menipis, tapi juga muncul rasa bersalah sambil bilang ke diri sendiri, kok tadi nggak mikir ya? Bahagianya sebentar, tapi rasa nyeselnya ikut sampai akhir bulan. Apalagi pas lihat mutasi rekening yang isinya kecil-kecil tapi banyak. Pengeluaran kedua itu langganan yang jarang dipakai, yang biasanya kita anggap remeh karena nominalnya kelihatan kecil. Contoh paling klasik itu langganan streaming yang niatnya buat quality time, tapi ujung-ujungnya malah scroll ponsel sambil bilang nggak ada tontonan. Ada juga aplikasi edit foto, aplikasi olahraga, sampai kelas online yang dibeli pas lagi semangat-semangatnya, lalu dilupakan begitu saja. Uangnya tetap ditarik rutin, tapi manfaatnya cuma jadi pengingat kalau kita suka overestimate versi rajin dari diri sendiri. Pengeluaran ketiga adalah beli barang cuman karena diskon, yang sering kita bela dengan kalimat lumayan murah atau siapa tahu nanti kepakai. Padahal, sebelum melihat diskon itu, kita hidup baik-baik saja tanpa barang tersebut. Lemari jadi penuh, rumah makin sempit, dan pikiran ikut sumpek karena barang numpuk tapi nggak dipakai. Diskon itu cuma potongan harga, bukan potongan dosa finansial. Apalagi kalau belinya pakai alasan biar nggak rugi. Pengeluaran keempat itu gengsi sosial yang sering datang dengan baju paling rapi dan senyum paling manis tapi efeknya paling menyakitkan ke dompet. Contohnya ikut nongkrong mahal padahal hati pengen pulang, atau beli barang branded supaya kelihatan setara di tongkrongan. Kita tersenyum di depan orang lain, tapi di rumah malah bengong mikirin cicilan. Ironisnya, orang yang mau kita impress seringkali nggak kepikiran sama sekali soal pengorbanan yang kita lakukan. Pengeluaran kelima adalah makan di luar terlalu sering dengan alasan capek, nggak sempat, atau pengen dimanja. Capek itu manusiawi, tapi kalau tiap capek dibalas dengan pesan makanan mahal, dompet kita juga berhak protes. Contoh nyata itu pesan makanan yang ongkirnya lebih mahal dari nasinya. Lalu pas datang rasanya biasa saja, tapi uangnya luar biasa perginya. Padahal masak sederhana di rumah kadang rasanya lebih tenang, lebih hemat, dan lebih bikin hati hangat walau cuma telur ceplok. Pengeluaran keenam adalah beli barang estetik tapi nggak fungsional, yang biasanya lucu di foto tapi membingungkan pas disimpan. Contohnya, pajangan kecil yang cantik,
alat dapur unik yang jarang dipakai, atau dekorasi yang cuma cocok di satu sudut rumah, habis difoto dan diunggah, barangnya masuk kardus dan dilupakan. Uang kita jadi korban demi rasa puas sesaat dan validasi visual. Pengeluaran ketujuh itu upgrade gaya hidup terlalu cepat yang sering terjadi tanpa sadar. Gaji naik sedikit, langsung merasa pantas makan lebih mahal, nongkrong lebih sering, dan beli barang lebih fancy. Padahal kondisi keuangan belum stabil, tabungan belum aman, dan dana darurat masih numpang lewat. Hidup kelihatan naik kelas, tapi keuangan malah ngos-ngosan ngejar gaya. Pengeluaran ke-8 adalah memberi ke orang lain sampai lupa batas, terutama buat yang hatinya lembut dan gak enakan. Contohnya, traktir teman terus, bantu sana-sini, kasih hadiah mahal demi menjaga hubungan. Niatnya baik, tapi kalau setiap kebaikan dibayar dengan stres keuangan, lama-lama muncul rasa lelah yang dipendam. Kita boleh baik, tapi jangan sampai kebaikan itu mengorbankan masa depan sendiri. Pengeluaran ke-9 adalah belanja karena lapar mata. Biasanya terjadi saat scroll malam hari sambil rebahan. Lihat barang lucu, langsung check out dengan alasan harganya nggak seberapa. Besoknya barang datang, kita bingung ini buat apa dan kenapa beli. Beberapa minggu kemudian dijual rugi atau disimpan tanpa makna, sementara uangnya sudah berubah jadi penyesalan. Pengeluaran ke-10 adalah semua pengeluaran yang tidak membawa ketenangan, walaupun kelihatannya wajar dan umum. Contohnya cicilan yang bikin jantung berdebar tiap tanggal jatuh tempo, atau biaya rutin yang tiap bulan bikin kepala panas. Kalau setiap bayar rasanya berat, pikiran kepikiran terus, dan tidur jadi nggak nyenyak, itu sinyal paling jujur dari hati. Uang memang alat, tapi kalau alat itu bikin hidup terasa tercekik, ada yang perlu dilepas pelan-pelan. Mengatur uang itu bukan soal jadi paling jago, tapi jadi paling sadar. Sadar mana yang benar-benar bikin hidup terasa ringan, dan mana yang cuma bikin dompet ngos-ngosan sambil senyum palsu. Kita nggak harus menang hari ini. Yang penting dompet berhenti bepergian tanpa permisi. Mulai sekarang, nggak apa-apa kalau kelihatan biasa saja. Nggak selalu update, nggak selalu ikut arus. Uang itu capek kalau disuruh terus-menerus buktiin sesuatu ke orang lain. Kadang keputusan paling dewasa adalah bilang cukup. Meski diskonnya besar dan gengsinya teriak kencang. Pelan-pelan, dompet akan ikut bernapas, hati jadi lebih tenang, dan masa depan terasa nggak semenakutkan itu. Karena hidup rapi bukan soal banyaknya angka, tapi tenangnya pikiran saat menutup mata. Dan lucunya, kebahagiaan sering datang justru setelah kita berhenti membeli hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.